Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Swanto, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dengan NPM 1821020045. Baiklah, saya akan melengkapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen mampu saya, Bapak Herpin Yoki Pradikta, Magister Hukum Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makalah gugatan tuntunan hak isi kompetisi dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah tuntunan hak. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan berdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam. Satu, persoalan yang mengandung konflik. Dua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam pasal 182 ayat 1 RBGE atau pasal 118 ayat 1 IR disebut tuntutan atau gugatan perdata merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup. Ada dua macam tuntutan hak, itu permohonan dan gugatan yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Yang kedua, isi gugatan. Bentuk gugatan adalah surat, oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat seperti tepat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa atau kemana gugatan itu diajukan, ditutup dengan mencantumkan siapa atau yang membuat, mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Dan ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 IPE menentukan bahwa gugatan normal, satu, identitas para pihak, dua, posita atau fundamentum pentendi midilen pan is, dan yang ketiga pentium identitas para pihak. Dalam maksud saya yang ketiga, identitas para hak dalam perkara perdata biasa terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugatan dan pihak tergugat. Para pihak dapat beracara secara berlangsung di depan pengadilan atau dapat mewakilinya. Yang kedua, para pihak itu tidak dibedakan atau pihak material dan pihak formil. Yang pihak material adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugatan dan penggugat. Pihak formil yaitu pihak yang secara formil tampil dan beracara dan di depan pengadilan, yaitu penggugatan, tergugat, dan kuasa hukum. Yang keempat, posita. Posita adalah dalil-dalil dari penggugatan yang menjadi dasar-dasar atau alasan di gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hak pokok dalam uraiannya. Yang pertama, dasar-dasar atau alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta. Yang dua, dasar-dasar atau alasan yang menguraikan mengenai hukumnya. Selanjutnya, yang kelima, petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar dan di putusan pengadilan. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum harus dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan. Yang keenam, selanjutnya kompetisi dalam hukum acara dikenal dua macam. Kompetisi atau kemenangan, yaitu satu, kompetisi atau kemenangan absolut, dan yang kedua, kompetisi atau kemenangan relatif. Kompetisi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang harus secara absolut mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya. Yang kedua, kompetisi relatif sering pula disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut pembagian kewenangan pengadilan antara pengadilan sejenis. Maksudnya artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.
Misalnya antara pengadilan negeri Denpasar dengan pengadilan negeri Gianyar. Jadi kompetensi relatif dalam hukum acara perdata adalah untuk menjawab ke pengadilan negeri mana gugatan harus diajukan. Yang ketujuh, kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugatan dan tergugat. Demikian pula tuntutan dapat terjadi hanya satu tuntutan dan dapat pula terjadi dan beberapa tuntutan adalah satu gugatan. Kumulasi subjek dan kumulatif objektif. Kumulasi objektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Kumulatif objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan adalah satu perkara sekaligus. Kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tetapi, dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan. Yang menurut Sidikno Mertokusumo tahun 1182. Yang pertama, kalau untuk suatu tuntutan tertentunya memerlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain ini harus diperiksa menurut acara biasa. Yang kedua demikian pula apabila hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam suatu gugatan. Yang ketiga, tuntutan tentang atau dalam kurung bizid tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang igondom dalam satu gugatan. Baiklah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.